ya. Di ujung kita ukur dulu. Jangan sampai nanti kalau nggak sesuai ya nggak nyampe sampai, kan yang dimaksudkan ini supaya nahan pangkal lidahnya tadi. Ya. Kita tahan supaya nggak jatuh. Gitu kan? Syaratnya apa? Pasang opang. Pasiennya tidak sadar. Kemudian trauma bukan? Pasangnya dari sini. Kenapa? Pada pasien trauma tidak sadar. Kalau pasien tidak trauma ya. Pasien trauma nggak boleh pakai NPA. Ya, jadi NPA non trauma. Kalau yang indikasinya opat, yang trauma itu dilihat dari ujung bibir sampai, coba ada nggak? Bisa lah. Nah itu, sampai nggak? Nah, kemudian bagaimana cara pasang? Ada dua cara. Ya, mana ada dua cara. Yang pertama bisa dibalik, ini masangnya. Kemudian nanti akan diputar di dalam, masukin. Ada juga yang langsung masuk, tetapi lidahnya harus ditahan pakai alas tong spatel. Ya, tong spatel kita tahan, kita buka mulutnya, kita tahan lidahnya supaya nggak terdorong. Kemudian arahnya tong spatel kita arahkan aja, ngikutin tong spatel. Ya. Kita ngurutin tong spatel kan, tahu ya? Begini ya. Masukin aja langsung. Nah, kalau nggak ada tong spatelnya, lidahnya nanti kedorong. Sehingga kita butuh. Yang kedua adalah masuk dulu, ya, tanpa tong spatel. Masuknya terbalik, ya. Kelihatan ya? Kalau sudah mentok kepala tum, langit-langit, ya, kemudian kita putar. Kita putar. Ya. Ini kita sampai, ya kan boneka kan agak susah ya. Udah mentok kepala tum, terus kita putar. Tidak boleh pada anak kecil atau bayi, karena akan merusak kepala tum. Terus gimana Pak? Ya berarti pakai yang cara satu langsung, tapi dengan tong spatel. Ya, setelah terpasang sudah biarkan saja. Ya. Apa namanya? Jangan difiksasi. Nggak boleh difiksasi. Kenapa nggak boleh difiksasi? Ya, ketika pasien mau sadar, dia akan berupaya untuk mengeluarkan bendanya, opanya. Dia akan keluarkan. Kalau sudah goyang-goyang, gerak-gerak, berarti sudah ada indikasi pasiennya mau sadar, mau siuman. Nah, kalau misalkan Anda plester, dia berusaha mengeluar, kita nggak tahu ada indikasi pasiennya mau sadar. Karena nggak tahu, akhirnya nanti pasiennya malah panik, karena kan dia mau nelen. Ya, setiap ini kan Anda nelan air liur ya, saliva kan. Tapi kalau pasien nggak sadar, dia nggak ada kemampuan untuk menelan saliva. Refleks menelannya nggak ada, refleks gapnya nggak. Jadi artinya ketika dia mau bangun, mau siuman, ini digerakkan, mau dikeluarkan, berusaha untuk dikeluarkan. Nah kalau sudah goyang-goyang gitu ya, mau keluar nih, pasiennya laporkan kepada dokternya, dok ini pasiennya kayak mau sadar, dia berusaha untuk mengeluarkan opang. Nanti akan dicek, dilihat buka Pak, atau dikasih respon. Pak, buka nggak matanya? Bukan keluar. Ya, buka. Selesai, terus nanti kalau sudah ini ya dilepas atau mau diganti dengan metode lain. Oke.
Oke, ini untuk sementara nih. Nah, untuk yang lebih patennya lagi berarti menggunakan EPT. Kemarin kan sudah ya, pernah lihat kan yang kambing. Iya. Cara pasangnya bagaimana? Kita menggunakan alat nih. Tahan aja nggak? Ini namanya alat. Apa namanya? Ada yang tahu? Apa nih? Kita NPA-nya nggak ada, tapi mirip-mirip dengan apa namanya? Ada yang tahu? Laryngoskop. Laryngoskop. Kenapa ada lampunya? Karena kita mau melihat jalan nafas. Ya. Jalan nafas nanti kan ada pita suara. Ya. Pita suara. Itu nanti kita masuk pita suara. Jangan sampai nanti masuk ke saluran esofagus. Ya, harus. Ini memang khusus tenaga medis. Ya kalau misalkan Anda bisa ya luar biasa gitu. Jadi masuk ini, lihat, didorong ini untuk buka rahangnya, biar kita lihat, ya, kita lihat. Dorongnya juga bukan dicongkel. Kalau dicongkel nanti jebol. Kalau bukan begini, jebol lak-lakan. Jadi kita dorong ke bawah. Didorong ke bawah, kemudian nanti baru kita lihat. Kalau sudah kelihatan jalan nafasnya, kemudian baru masukin. Ya. Kita tahan begini. Wah, lidahnya hancur. Nanti kelihatan di sana, masukin. Nah, cara masukinnya kan susah-susah gampang. Ya, susah gampang nih ketika mau masukin. Masih nyari dulu kan jalan nafasnya. Karena kan kalau udah lemes semua kan lidah juga kan agak sulit untuk dikendalikan. Sampai dengan apa namanya? Epiglotis. Ya, epiglotis kita taruh di depannya itu, kemudian kita dorong ke belakang hingga nanti kebuka lah jalan nafas. Kelihatan di situ, kelihatannya mohon maaf seperti vagina jalan nafas. Anda nanti bisa browsing lah jalan nafas itu pita suara itu seperti apa. Bisa Anda browsing, lihat, masukin. Kalau belum dapat semua, belum dapat jalan nafasnya, kan nggak terus-terusan nih, ya, nggak terus-terusan sampai berapa lama. Padahal pasien butuh nafas, butuh oksigen. Ya, ketika memasang, ya kan biasanya pakai BVM dulu ya. Udah siap, oke, clear, langsung aksi. Nah, pada saat mau aksi, Anda tarik nafas perlahan saja, nggak usah dalam-dalam. Seperti biasa, nafas biasa aja. Gitu ya, tahan. Kalau Anda nggak kuat, pasien juga sama. Indikatornya gitu ya. Kita aja nggak kuat yang sehat, apalagi pasien. Kalau kita nggak kuat, pasiennya juga nggak kuat. Lepas lagi, kasih BVM lagi. Nah ya. Jadi kalau kita nggak tahan, mau sampai kapan kasihan pasiennya. Pasiennya butuh oksigen juga. Kalau kita udah nggak, indikator kita udah nggak kuat nahan nafas, ya sudah lepas aja. Nggak apa-apa, nggak sekali pas langsung masuk terus langsung dapet, nggak juga. Ya. Sekarang kita nyarinya kan susah. Pas, kemudian kasih BVM, kasih nafas lagi. Ya biasanya dokternya relax dulu, atau Anda mungkin mulai memasak, memberikan posisi kepalanya biasanya diekstensikan. Baru nanti masuk lagi, tahan nafas lagi, dorong lagi, kelihatan masukin. Kalau kemarin ini kan langsung ke trakeos ya. Iya. Karena kan susah ya kambing.
Kita kayak suruh mangap dulu gitu aja. Congornya panjang lagi kan. Oke, ini ada jalurnya ya. Kita masukin jalurnya lewat sini. Jangan lewat sini, sini jalur. Masukin. Ya. Sudah masuk. Kemudian kalau sudah masuk, apa tandanya kalau sudah masuk ke jalan nafas? Keluar udara. Kelihatan. Yang ditarik itu pakai Ini udah masuk nih. ada gelembungnya. Pakai supet. Pakai squid. Mana squid? Ada Emang di saluran udaranya ada? Ada airnya? Nggak ada. Kalau emang nyampe ke lambung nih kira-kira? Terus mau ngisep apaan? itu liur. Mau nyedot apa? Ada udaranya gitu loh. Pil. Di esofagus ada udara nggak? Kalau nggak nyampe esofagus, ada udaranya nggak? Bisa ditarik nggak? Jadi bisa lah. Kalau nyampe ke lambung berarti kan cairan lambung. Oh, ya. Ini juga nggak masuk. Nggak ada ya. Tandanya apa? Ini mau yang berapa cc? 50? Nggak masuk juga. Diameternya. Ya, diameternya nggak masuk. Terus gimana tahunya kalau dia sudah masuk ke dalam? Kita lihat di sininya mengembun di selang. Kemarin di kambing lihat nggak diperhatikan. Itu ngembun di sini. Udara kan ada embunnya ya. Nafas itu ada embunnya. Tapi kalau di esofagus kan nggak ada. Kalau udah masuk ini pasti ngembun. Kalau sudah ngembun berarti sudah masuk. Baru ini diisi udara. Ya. Harus kita cek dulu ini berfungsi apa enggak nih. Nah ini. Nah, kempes kan? Kalau dia kempes ya bocor berarti nggak bisa dipakai. Tuh, kempes. Kita tes dulu, baru nanti. Indikatornya apa? Kalau di sini udah nggak muat, kembung, berarti ini kembung banget nih. Berarti kalau sudah kembung banget ya nggak usah ditambahin lagi udaranya. Ini sih udah maksimal dia mengembung. Sama kayak kateter lah. Kateter berapa cc? Kalau kateter kan nggak ada indikator. Ya, tetapi jumlah volume cairannya yang dimasukkan. Jadi kalau ini udara, dia indikatornya ini udah full, udah ngembang, udah nggak bisa lagi ditekan, udah lepas. Artinya di sini sudah maksimal. Fungsinya untuk fiksasi dalam, supaya nggak tarik. Ya, fiksasi, udah masukin biasanya oksigen. Pakai BVM biasanya, kan ada ya. Kalau sama BVM nih ngepas semuanya, karena udah terstandar.